Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang akan segera membagikan dividen. Perusahaan yang satu ini mengubah minyak bumi menjadi berbagai produk kimia yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Dari minyak bumi dapat menjadi botol plastik, ataupun dari minyak bumi dapat menjadi karet sintetis, ataupun dari minyak bumi dapat menjadi oktan booster yang dapat dicampur di dalam bahan bakar mesin atau BBM yang nantinya akan meningkatkan oktan daripada BBM tersebut yang bisa dipakai untuk berbagai kendaraan yang memerlukan tenaga ledak yang lebih. Kita akan membahas Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan kode emiten TPIA. Salah satu perusahaan dengan valuasi di atas 100 triliun, atau kalau kita lihat valuasi daripada TPIA ini dari market cap-nya yakni 200-an triliun rupiah. Jumbo banget teman-teman. Akhirnya TPIA ini dapat masuk ke dalam market cap LQ45. Malahan dapat masuk ke dalam yang lebih tinggi, sekelas dengan Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga pastinya Goto dong yang baru-baru ini ber-IPO ya. Kita akan melihat berapa sih valuasi dividen daripada TPIA ini. Kita lihat di sini bahwa dividennya sebesar Rp7 per lembar saham. Ini memang sangat kecil sekali sih dibandingkan harga sahamnya yang sudah mencapai level 10.000 ke atas. Tepatnya di Rp10.225. Kalau kita hitung sih dividennya sebenarnya sih kayak tidak usah hitung lagi sih. Ini benar-benar jauh banget. Tapi kita tetap hitung aja dengan Rp7 dibagi 10.000. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa dividen yield-nya itu sebesar 0,06% lebih. Kecil banget. Ini bahkan udah nggak bisa dihitung dividen sih yang cukup nendang, karena ya kecil banget. Tapi tetap aja ada komitmen daripada perusahaan untuk membagikan dividen ya. Semoga saja dapat membagikan lebih besar lagi, karena memang valuasinya udah mulai premium sih. Dari PER-nya aja udah ratusan kali lipat, udah sangat melebihi ekspektasi saya, dalam artian yang negatif ya, karena memang udah cukup mahal. Kita akan membahas sejarah dan prospek bisnis daripada TPIA ini bisa sampai bagi dividen untuk para pemegang sahamnya. Ya, apa sih yang menjadi bina usaha daripada TPIA ini, bagaimana prospeknya, dan bagaimanakah bina usaha yang memberikan pendapatan kepada TPIA ini. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa mereka bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang mengandalkan bahan kimia. Contohnya ada beberapa di sini, salah satunya adalah dari pabrik Butadiene-nya ini. Dari pabriknya ini dia bekerja sama dengan salah satu produsen ban terbesar di dunia ya, bukan di Indonesia tapi di dunia, yakni adalah Compagnie Financière du Groupe Michelin atau Ban Michelin. Menjadi mitra strategis kami mendirikan PT Sintetik Rubber Indonesia yang memproduksi bahan baku untuk ban ramah lingkungan. Dan bukan hanya itu saja, dia juga memproduksi salah satunya adalah oktan booster. Oktan booster ini biasanya dipakai oleh produsen minyak bumi, minyak BBM, seperti Pertamina, dan juga ada lagi produsen minyak lainnya, yakni adalah Arka. Kita lihat di sini ada beberapa produk daripada TPIA ini. Memang kebanyakan dari bahan baku minyak bumi sih, karena memang kebanyakan bahan kimia dari plastik dan lain-lain, karet sintetis juga datangnya dari minyak bumi. Minyak bumi yang satu ini memang fungsinya banyak banget. Pertama kita lihat pabrik olefins ini. Ya, pabrik olefins ini menggunakan naphtha sebagai bahan baku utama dan dapat menggunakan bahan baku alternatif seperti LPG dan kondensat untuk menghasilkan etilen, protein, pigas, dan lain-lain. Ini juga bahan baku kimia. Lalu ada lagi pabrik polyethylene juga. Ini juga menghasilkan bahan kimia. Dan juga ada pabrik polypropylene juga. Lalu ada lagi pabrik styrene monomer. Ya, lalu ini untuk menangani produk minyak olahan untuk perusahaan minyak lokal dan internasional. Nah, lalu ini Butadiene yang untuk bahan baku ban ini. Bahan baku menghasilkan karet sintetis.
yang merupakan salah satu bahan baku untuk produksi ban. Lalu ada lagi JT, lalu ada lagi MTBE dan B1. Nah, ini yang dipakai untuk sebagai oktan booster dalam negeri yang saat ini masih impor, jadi mereka membantu defisit daripada perdagangan Indonesia dengan membantu menyediakan oktan booster. Dan juga mereka juga ada fasilitas pendukung lainnya ya, dari generator turbin gas, generator turbin uap, boiler, fasilitas pengolahan air, sistem air pendingin, sistem pemadam kebakaran, dan tangki penyimpanan bahan baku dan produk. Dan yang terakhir adalah portofolio produk mereka yang banyak banget ya. Di sini juga ada Orifin yang tadi kita bahas untuk jaringan pipa, lalu ada lagi yang untuk ban, lalu ada lagi yang untuk botol minuman, sampai oktan booster yang disediakan oleh TPIA ini. Jadi kalau kita melihat prospek bisnis daripada TPIA ini pastinya dibutuhkan oleh orang banyak, apalagi ahli kimia di seluruh dunia tentu saja sangat dibutuhkan ya, karena tidak banyak orang yang dapat belajar dalam tentang soal kimia. Saya sendiri juga nggak belajar soal kimia, jadi hanya segelintir orang saja yang dapat belajar hal kimia ini, dan tentu saja jasa mereka itu pastinya tinggi banget. Termasuk TPIA ini, terbukti mereka sampai bisa bagi dividen sih, tapi nggak terlalu luar biasa dividennya, jadi masih bisa dibilang masih ada batasan untuk bidang kimia ini juga. Tapi untuk prospeknya sih bagus banget, karena barang-barangnya itu sudah ada di setiap kehidupan kita, dari botol minum, ban, dan juga BBM ya. Kemungkinan kalau BBM sih kedepannya sih mungkin akan lebih kurang ya, karena ada kendaraan listrik. Tapi terlepas daripada itu, BBM juga bisa dijadikan sebagai pembangkit energi listrik yang juga masih dibutuhkan dan lagi dicari-cari sih, karena memang BBM juga termasuk dari 3 besar bahan baku pembangkit listrik yang paling murah, seperti batu bara, lalu ada lagi minyak bumi, dan juga ada lagi gas alam. Sisanya sih masih cukup mahal ya, seperti untuk sinar matahari dan lain-lain, karena biaya pembangunannya yang cukup mahal. TPIA oke prospeknya. Sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada TPIA ini, apakah mereka lolos daripada berita negatif atau tidak. Kita akan lihat bersama-sama. Dengan posisi publik sebesar 8%. 8% ya. Kalau untuk 8% ini sih masih aman-aman aja. Lalu dengan PT Barito Pasifik Tbk dengan porsi 34%, pemegang saham terbesar di dalam TPIA ini. Kalau kita lihat-lihat di sini sih nggak ada berita-berita negatif, paling tentang bisnis-bisnis mereka yang mungkin ada bergerak di bidang energi geotermal juga dan lain-lain ya. Jadi aman-aman aja. Langsung aja kita masuk ke fundamental daripada TPIA ini dengan valuasinya 221 triliun rupiah untuk TPIA ini. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, bagus operatingnya, penjualan kimianya bagus, dengan PR-nya 102 kali. Udah mahal banget, dengan PBV-nya 5 kali lipat juga udah mahal banget. Valuasinya sangat premium, dengan operating profit margin 9% standar, dengan net profit margin 5% juga standar sih, dengan cash ratio-nya bagus banget 169%. Lalu transaksi turnover pada sesi pertama 12M, cair banget, tapi valuasinya udah mahal banget sih teman-teman. Jadi dari dividennya aja udah nggak menarik, 0,07% ya dividen yieldnya ya, kecil banget, dengan PR-nya juga udah ratusan kali lipat. Jadi untuk TPIA ini sudah termasuk perusahaan yang sudah tidak layak untuk diinvestasikan bagi saya sih, kalau melihat dari valuasinya sih, karena saya adalah seorang fundamentalis. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin dari sudut pandang investasi tertentu, untuk pembahasan saya sih, ini sih nggak bisa menjadi patokan 100% ya. Tapi kalau untuk saya sebagai fundamental, TPIA ini harus diskon dulu supaya dapat masuk ke dalam list investasi saya. Demikian pembahasan TPIA yang akan segera membagikan dividen 0,07 dividen yield yang menjadi ahli kimia, menjadi kebutuhan daripada produsen ban salah satu yang terbesar di dunia ya, Michelin, dan juga oktan booster bagi perusahaan Pertamina, Akra, dan lain-lain. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.